Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, selamat sore ya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Gimana Bapak Ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Ya, sebenarnya mohon maaf ya, bila kita hari ini seharusnya kita mulai jam 15.20 ya. Terpaksa kita agak molor karena tadi saya masih ada yang harus saya selesaikan ya. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan tetap semangat walaupun kita sudah siap-siap menyiapkan malam minggu ya, Bapak Ibu semuanya ya. Oke, sebelum kuliah kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan kuliah kita hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala, kita berikan kemudahan, kelancaran eh, dan keberkahan ya, sehingga apa yang kita pelajari bersama itu bisa menjadi ya atau berkontribusi terhadap kesuksesan eh, hidup dunia akhirat kita semuanya. Doa silakan. Oke, selesai. Baik, kita coba ingat kembali ya, yang sudah kita pelajari dengan Pak Sahmani ya. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Sudah. Oke, Bapak Ibu, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji ya tentang inovasi bahan ajar IPA berorientasi Science for All dan 20 Century Skill. Kenapa ini kita perlu kita kaji ya? Science for All itu karena eh, sains ini kan sudah bagian ya, bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali tidak terlepas dari sains. Kemudian juga kita mengacu pada 20 century skill, yaitu karena eh, sebagai seorang guru ya kita tidak hanya sekedar menyiapkan siswa untuk eh, menguasai mata pelajaran sains saja ya. Kalau siswa hanya menguasai mata pelajaran sains itu tujuan jangka pendek. Tujuan jangka menengahnya ya siswa bisa lulus sekolah dengan baik. Tapi kita harus menyiapkan tujuan jangka panjang ya Bapak Ibu ya. Tujuan jangka panjang yaitu siswa bisa hidup eh, sukses ya di masa depan. Nah, untuk menyiapkan siswa untuk masa depan ini ya kita harus memperhatikan apa tuntutan kehidupan di masa depan ya. Nah, karena sekarang kita ini memasuki era industri 4.0 atau siswa dengan berbagai keterampilan abad 21. Dan pertemuan 3 sampai 5 Bapak Ibu kemarin sudah membedakan apa itu modul, materi ajar, buku ajar, handout, LKPD, dan bahan ajar elektronik. Kenapa ini perlu kita kaji? Karena harapannya apa? Mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Pak Samani ya, bahwa Bapak Ibu pada mata kuliah pengembangan bangsa IPA inovatif ini, nanti UAS-nya adalah Bapak Ibu bisa menghasilkan ya, menghasilkan contoh eh, perangkat tesis ya. Kalau tesis Bapak Ibu ingin mengembangkan modul, nanti silakan UAS-nya membuat modul. Kalau tesisnya ingin mengembangkan handout, ya berarti buat handout. Kalau ingin mengembangkan LKPD, ya buat LKPD. Kalau tesisnya ingin mengembangkan media, berarti Bapak Ibu membuat media. Jadi buat contoh ya, contoh minimal satu pertemuan. Ya.
satu pertemuan sehingga Bapak Ibu punya gambaran ya kira-kira seperti apa ya produk atau perangkat tesis yang akan dikembangkan. Nah, untuk mengembangkan suatu produk kan kita harus tahu ya apa itu definisinya, tujuan manfaatnya, komponen dan penjelasannya, langkah-langkah pengembangannya, kemudian instrumen penilaian. Nah, ini harus jelas ya Bapak Ibu ya ketika menyusun tesis ini harus jelas ya. Jadi kita ingin membuat suatu produk harus tahu apa definisi produk itu ya. Tujuan dan manfaat dari produk itu apa. Kemudian komponen-komponen produk itu apa saja. Nah, ini kita harus tahu ya. Jangan sampai kita ingin mengembangkan sesuatu tapi kita tidak tahu apa yang akan kita kembangkan. Langkah-langkah pengembangannya dan juga instrumen penilaian. Biasanya instrumen ini mengacu pada bisa ke komponennya atau ciri-ciri produk yang berkualitas. Jadi kita harus kenali ya, kalau kita membuat suatu produk, produk yang baik itu ciri-cirinya seperti apa. Ya. Kalau ingin membuat modul 13 atau modul kurikulum merdeka itu kan berbeda. Ya. Jadi harus kita kenali ya. Kalau ingin membuat modul kurikulum merdeka ya kita kenali apa saja komponen-komponen dari modul pada kurikulum merdeka. Dan modul yang bagus itu seperti apa? Itu akan menjadi komponen-komponen dari instrumen penilaian. Kemudian pada pertemuan 67 Bapak Ibu juga mengkaji tentang teori-teori belajar yang melandasi pengembangan bahan ajar. Kenapa Bapak Ibu perlu mempelajari teori-teori belajar? Ya. Kita tahu ya bahwa yang namanya teori, ya, teori itu kan hubungan antar konsep ya. Dan ini diperoleh dari hasil pemikiran para filosof. Makanya kalau Bapak Ibu mencoba mempelajari teori-teori belajar itu kebanyakan ditemukan tahun-tahun yang agak lama ya. Vygotsky, Piaget, kemudian teorinya metakognisi itu penemunya tahun-tahunnya agak lama ya, yang sering kita pelajari. Nah ini perlu kita jadikan acuan karena apa? Karena teori ini pengembangannya adalah para filosof. Para filosof itu menciptakan teori itu dia berlandaskan pada upaya pencarian kebenaran. Dia mencari kebenaran ya. Sebenarnya dia melakukan pengamatan fenomena ya, melakukan pembuktian, menghubungkan antara variabel sehingga akan ketemu suatu teori. Ada teori kognitif, teori konstruktivisme, teori motivasi, metakognisi, teori proses kompleks kognitif. Ya. Atau kalau Bapak Ibu yang perdalam lagi ada namanya teori konstruktivisme kompleks. Nah ini penting sekali, kenapa kita harus pelajari? Itu kaitannya ketika Bapak Ibu nanti ingin mengembangkan suatu produk, itu harus jelas ya. Membuat produk itu kira-kira sesuai dengan teorinya siapa. Termasuk ketika memilih solusi, ya solusi untuk tesis, misalkan Bapak Ibu solusinya adalah membuat modul dengan menggunakan PJBL. Berarti kalau menggunakan PJBL itu sesuai dengan teori siapa? Oh, teorinya konstruktivisme Vygotsky siapa? Atau teori metakognisi karena siswa diberikan kesempatan lebih luas untuk mengembangkan suatu produk, ya, suatu project. Ini sangat bagus kalau didukung oleh teori-teori belajar. Jadi suatu solusi sangat bagus kalau didukung oleh teori belajar dan juga diperkuat dengan landasan empirik, ya, hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Ya. Penelitian sebelumnya yang relevan dan mutakhir itu akan lebih bagus ya.
Yang namanya relevan berarti berkaitan dengan apa yang kita teliti. Kalau mutakhir ya harapannya ya keluaran terbaru. Ya. Kalau jurnal ya bagus itu 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir. Ya. Kalau buku bisa aja 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir masih bisa. Ya. Dan nanti juga gini Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu mengembangkan maaf proposal mencari tesis kawan sudah maupun kawan yang bujur baik tuh ngali biar tahulah kawan yang produk baik itu bukan kawan yang kalau bisa selalu juga mengkaji hasil-hasil penelitian dari dosen pembimbing. Ya ini karena sangat penting nanti untuk kegiatan akreditasi, ya akreditasi. Ini ya. Dan ujian tengah semester, dan pertemuan selanjutnya adalah ini ya. Di pertemuan 9 ini, Bapak Ibu berikan kesempatan untuk konsultasi dengan pembimbing. Pembimbingnya sudah dibagikan ya Bapak Ibu ya? Sudah ya? Bu Fitriani, pembimbingnya siapa? Bu Ninis, Pak. Bu Ninis sama Pak Rahmat Yunus. Pak Rahmat Yunus ya. Jadi sekali lagi ya Bapak Ibu, ini dari Prodi sangat berharap bahwa penelitian tesis Bapak Ibu itu kalau bisa terintegrasi dengan mata kuliah. Ya. Jadi sekali Bapak Ibu menyelam ya sambil minum susu gitu ya. Jadi sambil memprogram mata kuliah pengembangan bahan ajar, Bapak Ibu juga sudah mulai menyiapkan produk tesis. Ya. Mata kuliah pengembangan bahan ajar, Bapak Ibu bisa menghasilkan perangkat tesisnya. Untuk mata kuliah evaluasi bisa menghasilkan instrumen, dan mata kuliah kapita sama proposal nanti bisa menghasilkan proposal. Kawan yang bujur baik tuh ngali biar tahulah kawan yang baik itu bukan kawan yang selalu menraktir kita ada mata kuliah kawan yang baik itu proposal penelitian, Bapak Ibu tinggal persiapan untuk finalisasi dan ujian proposal. Jadi nanti semester depan ada mata kuliah proposal kalau nggak salah ya. Bapak Ibu dikatakan lulus kalau ujian proposal. Kenapa seperti itu? Itu supaya Bapak Ibu terpacu bisa selesai sesuai dengan dijadwalkan. Makanya sangat diharapkan ya kalau di semester ini sudah punya gambaran tentang proposal tesisnya, gambaran perangkatnya, gambaran instrumen, maka semester depan tinggal ujian proposal, kemudian bisa penelitian di lapangan. Itu sangat bagus. Ya. Atau kalau tidak memungkinkan penelitian semester depan, berarti ya penelitiannya semester 4 kalau bisa di awal. Ya. Awal semester 4 itu langsung terjun ke lapangan. Supaya nanti ada waktu untuk membuat laporan, ya, ada seminar hasil, kemudian ujian tesis. Ya. Sementara untuk persyaratan publikasi ilmiah nanti juga ada mata kuliah publikasi ilmiah di semester depan. Di mata kuliah publikasi itu Bapak Ibu dikatakan lulus kalau mempublikasi artikelnya, ya, itu ya. Nanti kita akan diskusi semester depan, ya. Ini karena saya juga termasuk tim perancang kurikulum ya, makanya saya mencoba ya bagaimana caranya tesis Bapak itu memang sudah didesain mulai semester 1 melalui integrasi mata kuliah ya. Ini kalau sesuai insya Allah Bapak Ibu bisa menikmati perkuliahan tanpa menyadari bahwa juga sekalian menyelesaikan tesis. Makanya penting sekali Bapak Ibu ya di dalam penyusunan instrumen ya, kemudian perangkat proposal di semester ini Bapak Ibu kalau bisa juga konsultasi dengan dosen pembimbing ya. Supaya di ACC ya. Jangan sampai semester ini menghasilkan proposal, perangkat, instrumen, nanti ketika dengan pembimbing suruh ganti lagi.
Ya, karena Bapak Ibu tidak konsultasi. Itu sangat disayangkan. Jadi pengalaman saya dulu, waktu saya itu menyelesaikan S3 itu saya juga memikirkan ya. Saya mau masuk S3 itu harus sudah punya kira-kira nanti saya mau meneliti apa. Bahkan jauh hari sebelum kuliah itu sudah saya rancang dia. Jadi 2 tahun sebelum saya S3 itu saya sudah membimbing skripsi mahasiswa itu sarankan untuk persiapan disertasi. Ya. Jadi kumpulan dari skripsi-skripsi mahasiswa itu saya jadikan untuk latar belakang. Sehingga untuk topiknya, temanya, materinya itu sudah mengarah pada disertasi. Gitu ya. Sehingga ketika masuk semester 1, tugas-tugas perkuliahan itu sarankan untuk menyempurnakan disertasi. Ya. Sehingga ketika sudah waktunya pemrograman disertasi, saya sudah santai-santai saja, sudah ada bahannya ya. Saya malah sibuk membantu teman-teman saya itu. Ya. Yang lainnya masih bingung cari judul, cari link apa, ya saya sudah ada. Ya. Tinggal bantu-bantu teman-teman saja. Nah ini yang harus Bapak Ibu planning, ya, di planning. Gimana caranya bahwa tugas-tugas perkuliahan itu memang Bapak Ibu desain untuk menyelesaikan bagian dari tesis, ya, sehingga nanti di semester 3 itu sudah siap ke lapangan, ya setelah ujian proposal, ya kalau bisa awal atau pertengahan itu ujian proposal, nanti di akhir semester baru penelitian. Atau kalau memang tidak memungkinkan, maka di awal semester 4 segera ke lapangan, ya, supaya ada waktu untuk analisis, kemudian seminar hasil, dan ujian tesis. Itu ya Bapak Ibu yang perlu diperhatikan ya. Ada yang sampai sekarang belum pernah konsultasi ke pembimbingnya? Saya belum, Pak. Belum, Bu Eka. Kedua-duanya belum? Belum, soalnya saya masih di Buntok ini, Pak. Kalau Bu Fitrani sudah pernah konsultasi? Kemarin rencananya hari Jumat, terus dibatalkan karena ibunya ada rapat di Banjarbaru, jadi atur ulang jadwal nanti, Pak. Semoga minggu ini bisa. Pak Niko, sudah pernah konsultasi? Sudah, Pak. 1 kali kemarin sama Pak Abdullah. Bu Desi? Bu Nur Alvina? Tidak ada suaranya. Bu Linda Nursifa? Belum, Pak, tapi insya Allah minggu ini. Oke. Bu Diva Krismadana? Tidak ada suara. Bu Iva, sudah ke Pak Badrus? Insya Allah hari Senin, Pak. Senin ya. Sudah janjian insya Allah hari Senin. Oke. Pak Rahmat? Belum, Pak. Mungkin Belum Senin, ya. Pak. Bu Nur Aulida? Belum konsul, Pak. Pak Restu? Mana Pak Restu? Kalau konsul secara tertulis belum, Mbak, tapi berpandir-pandir ada aja, Bang. Belum tertulis beneran. Melayang-layang di otak, Pak. Masih melayang-layang ya. Yeah. Bu Elva gimana, Bu Elva? Sudah, Pak, kemarin sore pertemuan pertama dengan Pak Arif untuk membicarakan rencana tesis. Ya, arahannya juga ini kebetulan sekali juga pembimbing 2-nya kan Pak Yitno, jadi nanti Pak Arif mintanya itu berbasis otonom, Pak, pembelajaran otonom. Otonomi ya? Ya, otonomi. Gitu. Ini Bapak Ibu ya. Ya, mana berapa? Cukup, Pak. Ya. Intinya gini, kalau posisi saya itu sebagai pembimbing 2, saya pasrah dengan pembimbing 1 ya. Apapun judul yang setuju oleh pembimbing 1, saya setuju. Itu karena
peran pembimbing 2 adalah memperkuat membantu pembimbing 1 ya. Kalau pembimbing 1 ACC, saya ACC sama satu. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Paling penting adalah Bapak Ibu harus segera konsultasi, terutama berkaitan dengan kata kunci. Ya. Karena ini akan menjadi dasar ya. Kalau Bapak Ibu belum sepakat kata kunci dengan pembimbing, maka Bapak Ibu masih di awang-awang kayak Pak Restu ya. Masih mengawang-awang ya. Tapi kalau kata kuncinya sudah didapat ya, walaupun banyak lubang, banyak godaan, tapi setidaknya Bapak Ibu sudah jelas arahnya mau kemana. Nah, apa kata kunci yang harus betul-betul dipegang ya? Yang pertama itu dari awal semester 1 sebenarnya dipegang adalah pertama, Bapak Ibu sudah menetapkan permasalahannya itu apa. Permasalahannya apa dulu? Oh, saya ingin meneliti tentang berpikir kritis. Saya ingin meneliti tentang kreativitas. Saya ingin meneliti tentang pemecahan masalah. Atau saya ingin keterampilan proses sains. Atau saya ingin literasi digital. Ya, itu harus sudah ada kesepakatan ya, sepakat Anda dengan pembimbing. Ya. Kenapa itu penting sekali? Karena orang ketika ingin melakukan melakukan penelitian, dasarnya adalah memahami permasalahan. Ya. Ya. Masalah itu adalah pintu gerbang. Ya. Pintu gerbang melakukan penelitian. Ya, termasuk pintu gerbang ketika Bapak Ibu ingin mengembangkan produk. Karena produk dikembangkan untuk mengatasi masalah. Kan aneh kan ya, Bapak Ibu membuat sesuatu tapi nggak tahu apa yang mau diselesaikan. Itu ya. Jadi pertama masalah ya, Bapak Ibu ini yang sangat penting sekali untuk segera disepakati dengan pembimbing. Jadi masalah penelitiannya itu apa? Setelah tahu masalahnya apa, kemudian indikator, ya, indikator dari permasalahan itu yang ingin diatasi apa? Misalkan keterampilan proses sains, itu kan ada banyak indikator ya, ada banyak sekali indikator keterampilan proses sains. Nah, ini harus disepakati. Ya. Oh, saya ingin meneliti tentang keterampilan proses sains, fokusnya adalah merumuskan hipotesis, identifikasi variabel, menganalisis data, menarik kesimpulan misalkan. Ya. Itu harus disepakati. Ya. Ya. Jadi yang pertama masalah, ya, masalah harus clear dengan pembimbing. Yang kedua, solusi yang dipilih. Solusi yang dipilih nanti apa? Biasanya solusinya itu ada satu paket ya. Pertama adalah pertama itu bisa jenis produknya apa dulu, ya. Produk yang dikembangkan apa? Itu yang lain ya. Jadi yang pertama adalah ini ya, apa namanya itu? Jadi namanya solusi itu bisa aja strategi, model, metode, atau pendekatan yang mau digunakan apa. Ya, misalkan mau pakai PBL, atau pakai kontekstual, atau mau pakai PBL, PJBL, atau mau pakai learner otonomi, tadi Bu Elva ya, learner otonomi, pembelajaran berbasis otonomi, atau autonomy learning. Kemudian bentuknya apa? Oh, bentuknya nanti dalam bentuk modul kurikulum merdeka, atau modul kurikulum 2013, atau bentuknya LKPD, atau bentuknya media e-learning, media elektronik dalam bentuk flipbook, atau dalam bentuk foton, atau dalam bentuk flash, atau hanya mengembangkan LKPD. Nah, ini juga harus dipertegas Bapak Ibu ya. Kenapa? Pertama, pemilihan model
strategi atau metode atau pendekatan nanti dijalankan ada komponennya atau ada aspek. Kalau model ada sintaksnya, ya, kalau model kan ada sintaksnya, kalau metode ada langkah-langkahnya, kalau pendekatan ada komponen-komponen dari pendekatan itu. Kemudian kalau bentuk produknya, nanti kan juga ada komponen-komponen, sana kan ada komponen modul. Nah, apa saja sih isinya modul itu? Apa saja isinya LKPD itu? Nah, itu harus dikenali betul. Itu ya. Itu harus dikenali dengan baik. Jadi Bapak Ibu harus menetapkan masalahnya apa, kemudian alternatif solusinya itu apa, tadi pakai model, strategi atau pendekatan, kemudian bentuknya apa, mau modul atau LKPD atau media atau apa, ya silakan. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan materinya. Bapak Ibu sendiri harus bisa memperkirakan. Ya, ini jawabannya diperkirakan. Bapak Ibu nanti mau penelitian di semester berapa? Kira-kira mungkin nggak Bapak Ibu penelitian di semester 3? Kalau ingin penelitian di semester 3, maka ya di semester ini harus diselesaikan draftnya. Ya. Draftnya diselesaikan, minimal kan draft awal ya. Draft awalnya diselesaikan sehingga nanti semester 3 setelah ujian proposal langsung validasi produknya, kemudian langsung penelitian. Atau kalau ragu-ragu berarti memilih materi semester 4 ya. Semester 4. Semester ini selesaikan draftnya, nanti semester 4 kan menyelesaikan proposal, ujian proposal, validasi, maka di awal semester 4 terjun ke sekolah. Ini Bapak Ibu harus perkirakan ya Bapak Ibu ya. Kenapa Bapak Ibu harus bisa menyelesaikan 4 semester? Kalau tidak bisa menyelesaikan 4 semester, baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Kita linknya nih link gratis ya. Jadi waktunya hanya 40 menit. Ya. Jadi sekali lagi ya Bapak Ibu saya sampaikan kembali. Jadi harus ada kesepakatan dengan pembimbing ya. Gini ya Bapak Ibu, untuk konsultasi dengan pembimbing, silahkan Bapak Ibu itu harus pandai-pandai komunikasi. Jadi jangan sampai dijadikan alasan karena faktor jarak, rumah Bapak Ibu terlalu jauh dari kampus, kemudian tidak konsultasi. Jadi kemampuan komunikasi dengan pembimbing, saya yakin pembimbing itu akan memberikan kemudahan ya. Misalkan Bapak Ibu rumahnya terlalu jauh, ya silakan mohon izin apakah bisa konsultasinya via WA, ya. Atau konsultasinya via Zoom, ya silakan ya. Ditanyakan ke pembimbing apakah diizinkan ya karena rumahnya jauh atau Bapak Ibu ada kesibukan, konsultasinya via daring ya. Atau lewat WA saja atau kirim filenya ke dosen pembimbing ya. Ya ini harus disampaikan Bapak Ibu ya.
supaya ada kesepemahaman ya. Atau paling mudah ya mungkin untuk mengawali ya. Jadi Bapak Ibu temui langsung pembimbingan, nanti mohon saran untuk kedepannya seperti apa pola pembimbingannya. Apakah diperkenankan bimbingannya tidak harus selalu offline, tapi bisa dari. Ya. Kemudian Bapak Ibu jangan ya konsultasi ketika sudah selesai. Yang namanya bimbingan kan proses ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan membuat proposal, ya, ketika menyusun latar belakang, ya, dibuat aja sebisanya nanti dikonsultasikan. Atau ketika menemukan hambatan, kendala, segera dikonsultasikan. Jangan sampai ketika menyelesaikan itu ada hambatan terus menghilang. Jangan, tapi diskusikan, ya, diskusikan dengan teman, ya, diskusikan dengan pembimbing, ya, apakah ada solusi untuk mengatasi permasalahan. Kalau ada permasalahan dengan pembimbing, tidak ada kesepahaman, lapor saja ke prodi, ya minta ganti pembimbing, gitu ya. Itu ya. Jadi Bapak Ibu, prodi memberikan kemudahan, ya, kemudahan. Nah, silakan Bapak Ibu harus pandai-pandai komunikasi dengan pembimbing supaya proses pembimbingan itu bisa berjalan secara efektif, ya. Bisa daring atau luring, atau gimana caranya, yang penting Bapak Ibu bisa rutin untuk bimbingan. Jadi sepakati masalahnya apa, sama indikatornya, kemudian solusinya apa, kenali juga komponen-komponennya, yang terakhir adalah materi. Ya. Materinya apa yang mau dipilih. Kalau Bapak Ibu belum punya gambaran masalahnya apa, solusinya apa, bisa saja berpikir secara global, ya. Ya sementara tetapkan saja materinya dulu apa, ya. Karena namanya materi kan core ini. Core subjek, masalah solusi itu, ya, jadi materi itu fondasi dasar, ya. Mau dimuatin kompetensi apa, solusi apa, ya bisa saja. Gitu. Jadi kalau belum punya masalah, belum punya solusi, minimal pikirkan materi apa yang akan digunakan untuk penelitian, mau semester 3 atau 4, ini harus dikejar ya, dikejar Bapak Ibu. Supaya bisa selesai sesuai dengan waktu yang direncanakan. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Ini kadangkala ada kesalahan ya Bapak Ibu. Ketika mendesain suatu produk, ya. Nah, ini akan sangat penting sekali ya Bapak Ibu ya. Dalam mendesain suatu produk, ya termasuk menyusun proposal, menyusun perangkat, menyusun instrumen, ya. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan ide yang luar biasa, ya, jangan memulai sesuatu dari nol, ya. Tapi mulai dari yang sudah ada. Ya. Mulai dari yang sudah ada. Makanya tadi awal pertama kan Bapak Ibu konsultasi dengan pembimbing, ya. Jadi Bapak Ibu membaca referensi, membaca artikel, membaca apa, kemudian tuangkan dalam bentuk usulan ke pembimbing. Bapak Ibu ingin memilih masalah apa, solusinya apa, materinya apa, itu disepakati bersama. Nah, setelah disepakati bersama ini, cari inspirasi. Ya. Sudah dapat masalahnya apa, solusinya apa, maka Bapak Ibu koleksi beberapa tesis yang judulnya sama atau mirip. Koleksi beberapa tesis yang judulnya sama atau mirip, syukur-syukur yang pembimbingnya itu sama. Ya. Misalkan bimbingan Bapak Ibu, bimbingan saya, berarti koleksi aja beberapa tesis dari kakak kelas Bapak Ibu yang pernah saya bimbing. Ya. Syukur-syukur yang masalahnya sama, solusinya sama. Kalau misalnya tidak ketemu, berarti ya harus ada dua cara, ya.
Pertama, cari beberapa tesis dari pembimbing orang lain yang judulnya sama. Kemudian cari juga beberapa tesis yang dibimbing oleh pembimbing Anda. Ya. Intinya apa? Bapak Ibu mempelajari tesis yang dibimbing oleh pembimbing Bapak Ibu itu untuk mengenali pola. Bagaimana cara menyusun latar belakang. Bagaimana cara menyusun rumusan masalah. Bagaimana cara menyusun tujuan, menyusun manfaat. Bagaimana menyusun kajian pustaka. Bagaimana menyusun metodologi, menyusun DOV, teknik analisis data. Ya. Kalau Bapak Ibu melihat contoh yang ada, itu akan cepat sekali mendapatkan inspirasi. Ya termasuk ketika akan mengembangkan bahan ajar. Bapak Ibu sudah menetapkan modul kurikulum merdeka. Maka Bapak Ibu harus mengkoleksi beberapa contoh modul terkait dengan kurikulum merdeka. Bapak Ibu ingin membuat buku ajar, berarti harus mengkoleksi beberapa buku ajar. Ya syukur-syukur buku ajar yang memang bagus. Buku ajar yang bagus, contoh modul yang bagus, itu harus punya koleksi. Kalau Bapak Ibu punya koleksi, itu akan kita mudah sekali. Ya. Misalkan Bapak Ibu ingin buat cover modul. Cover modul isinya apa saja. Nah, itu bisa kita lihat dari contoh itu. Oh, di cover itu ada judulnya. Dan ada kata kunci dari masalah dan solusi yang digunakan. Dan ada kelas semester. Ada nama penulis. Ya. Di situ pembimbing termasuk penulis. Nah, itu kan nggak tertulis di dalam teori. Bapak Ibu bisa mengenali dari contoh yang ada itu. Ya. Oh, ternyata pembimbing itu ditulis sebagai penulis. Ya. Jadi tidak di modul itu tuliskan penulisnya Bu Iva Nur Rahman, pembimbingnya Pak Suyitno dan Pak Badrus. Tidak seperti itu. Ya. Tapi langsung penulisnya pertama, 1 Iva Nur Rahman, 2 Suyitno, 3 Badrus Saufari. Suyitno itu perlu dituliskan gelarnya atau tidak. Itu harus hanya contoh yang bisa memberikan jawaban Bapak Ibu ya. Ya. Apakah perlu dituliskan Dr. Suyitno MPD atau cukup Suyitno? Nah ini kan kalau Bapak Ibu bisa melihat contoh ya. Gitu. Kemudian menyusun prakata ya. Di modul itu yang benar prakata atau kata pengantar. Ini kan contoh yang bisa memberikan gambaran. Ya. Saya dulu sangat bersyukur ya waktu saya tesis, disertasi, dosen pembimbing saya itu adalah kolektor perangkat ya. Dia itu mengkoleksi perangkat mahasiswa bimbingannya mulai dia awal jadi dosen sampai pensiun ya. Jadi hampir kayak jadi perpustakaan isinya itu koleksi perangkat-perangkat dari mahasiswanya dan buku-buku mengajar. Sehingga kalau saya bimbingan perangkat atau apa, saya langsung datang saja ke rumahnya ya. Jadi melihat-lihat perangkat yang ada ya. Dan dia rapikan ini perangkat tahun sekian. Ini ada perangkat yang jelek, dikasih komentar kesalahannya di sini, komentari. Ya. Semuanya dijilid kayak buku gitu ya. Dikoleksi Bapak Ibu. Nah itu penting, itu bagus sekali, sangat membantu. Nah untuk contoh-contoh bisa saja Bapak Ibu lihat di prodi. Ya. Di prodi kan biasanya mahasiswa kalau selesai tesis dia mengumpulkan tesisnya dan juga produknya. Ya. Produknya dijilid tersendiri ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ya. Oh Bu Iva mau membuat modul kurikulum merdeka ya. Coba lihat dulu di sana beberapa modul kurikulum merdeka ya. Isinya bagaimana. Ya.
covernya kata prakatanya. Nanti setelah prakata ada daftar isi. Daftar isi itu isinya apa saja, ya. Nah, itu ya. Pendahuluan itu isinya apa, ya. Jadi jangan membuat pendahuluan sendiri, Bapak Ibu ya. Itu kan sudah ada ketentuan ya. Ya, itu ya. Apa isinya pendahuluan? Oh, di pendahuluan itu ada identitas, kemudian ada kompetensi dasar, ada indikator, kemudian ada deskripsi materi, ada petunjuk, ada peta konsep. Ini kan mudah kalau Bapak bisa melihat. Kemudian halaman pertama dari modul atau buku isinya apa? Nah, ini contoh yang bisa mempermudah Bapak Ibu ya. Atau Bapak Ibu melihat contoh dari buku standar. Misalnya bukunya Glencoe. Ya. Atau buku-buku BSE ya, atau buku dari buku sekolah itu kan biasanya ada ya keterangan ya. Bab 1, nomor 1, bab awal dari bab itu isinya apa. Nah, itu bisa jadi contoh Bapak Ibu ya. Nah, di sini nanti juga perlu memperhatikan ya. Karena Bapak Ibu membuat produk itu dasarnya adalah Bapak Ibu menggunakan solusi tertentu untuk mengatasi masalah tertentu. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kalau membuat modelnya misalkan pakai desainnya PBL, maka harus terlihat kata kunci PBL ya. Dan urutannya juga harus jelas Bapak Ibu ya. Misalnya PBL diawali dengan orientasi masalah. Ada masalah kompleks ya. Maka di awal-awal itu setelah halaman 1 atau halaman 2 itu harus ada masalah kompleksnya apa. Setelah masalah kompleks ada organisasian siswa itu apa pengorganisasiannya. Kemudian ada investigasi kelompok ya, seperti apa bentuk investigasinya. Kemudian menghasilkan karya-karya apa yang mau dihasilkan. Ini harus kelihatan Bapak Ibu, harus jelas indikatornya. Memilih solusi harus jelas komponennya. Indikator masalah, komponen solusi itu nanti akan menjadi hiasan ketika menyusun produk penerbitan. Itu ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang dalam minggu ini harus diselesaikan, ya, diselesaikan konsultasi dengan pembimbing, membuat kesepakatan. Gini Bapak Ibu ya, ini trik dari saya gini, ya. Bapak Ibu segera membaca artikel, membaca referensi, kemudian buat usulan. Bapak Ibu ingin ya buat aja latar belakang singkat gitu ya. Intinya Bapak Ibu ingin menyampaikan ke pembimbing, Bapak masalah saya ini, solusi saya ini. Bawa ke pembimbing. Kalau pembimbing setuju, alhamdulillah. Kalau tidak setuju, Bapak Ibu minta saran. Kira-kira saran dari Bapak atau Ibu apa? Masalah dan solusi untuk saya apa? Ya. Sehingga pulang itu sudah punya kesepakatan. Ya. Jadi jangan sampai tidak setuju, baik Pak nanti saya cari lagi. Ya jangan gitu. Atau kalau mau supaya tidak menodong pembimbing, ketika datang siapkan 3 alternatif solusi. Bapak, saya sudah mengkaji artikel, mengkaji referensi. Saya ingin merencanakan proposal tesis saya. Pertama ini, yang kedua ini, ketiga ini. Menurut Bapak, kira-kira mana yang terbaik untuk saya? Kalau nggak ada yang terbaik, saran Bapak apa? Jadi pulang sudah punya kesepakatan. Itu yang dulu saya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita pulang tanpa hasil. Ya. Jadi kalau kita bimbingan harus punya ide baru ya. Jangan sampai setelah bimbingan makin macet. Ya, itu kan malah aneh ya. Kalau bimbingan disalahkan harus tahu kesalahannya di mana. Gitu. Kalau pembimbingan tidak setuju,
apa alasannya atau minta saran apa ya. Ini ya pengalaman ya, pengalaman Bapak Ibu ya. Mungkin sekarang sudah berbeda ya. Kalau zaman saya dulu itu kebanyakan teman-teman yang lama selesai itu karena ngeyel. Tahu ngeyel ya Bapak Ibu ya? Pak Niko ngeyel tuh apa ngeyel? Oh, bisa banget. Ngeyel itu kayak mengerasin, Pak. Bisa banget. Oh, Nggak mau nurut. bisa. Iya, membantah. Iya, iya. Yang namanya kita belajar kan ya kita manut, manut dengan pembimbing. Ya. Mungkin kadang-kala Bapak Ibu merasa, oh kok pembimbing saya begini, menurut saya kok salah. Ya, Bapak Ibu harus lihat dulu. Ya, sekarang posisi pembimbing saya itu orangnya lagi ceria atau lagi ada masalah. Ya, kan nggak dilihat dari wajahnya. Ya. Kalau wajahnya tegang dia ada masalah. Ya, sudah kalau itu diam dulu. Ya, sementara dengarkan dulu. Tapi kalau sudah beberapa hari dipastikan lagi. Tapi kalau pembimbingnya itu senyum-senyum atau ceria ya apa ya minta saran saja ya seperti apa. Kalau saran saya Bapak Ibu memang harus itu ya kita harus manut ya. Intinya Bapak Ibu kan menawarkan ya. Bapak Ibu saya punya memilih permasalahan ini, solusinya ini ya. Ini ada beberapa yang sudah saya temukan. Kira-kira menurut Bapak Ibu mana yang terbaik? Kalau semuanya terbaik, kira-kira ada saran apa ya? Itu akan lebih cepat Bapak Ibu ya menyelesaikan tesis. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu ngengkel, maunya saya maunya ini, nanti nggak ketemu dengan pembimbing, nanti akan selalu terjadi konflik. Ya. Misalkan pembimbing Bapak Ibu ingin X, Bapak Ibu memilih Y, bisa jadi hal itu setujui, oke silakan Anda Y. Tapi ketika masuk ke pertemuan selanjutnya akan diungkit-ungkit lagi. Ya. Selalu ada kesalahan. Ini harus diperhatikan. Dan penting lagi Bapak Ibu, saya tekankan kembali, seandainya nanti Bapak Ibu dalam proses menemukan konflik dengan pembimbing, lebih baik segera saja lapor ke Prodi, ya, minta untuk diganti. Ya. Kemarin saya sarankan bahwa kebijakan Prodi itu seharusnya siapapun yang lapor, ya, bisa pembimbingnya lapor atau mahasiswa lapor, kalau minta ganti pembimbing harusnya diganti. Ya. Kita tidak mencari kesalahan. Ya. Siapa yang salah, siapa benar tidak. Tapi kalau salah satunya itu meminta diganti ya harus diganti. Ya, diproses, dirapatkan untuk diganti supaya tidak mengganggu. Ya. Karena ada masalah yang pembimbing itu sangat menyiksa. Ya. Itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, Bapak Ibu harus banyak-banyak koleksi ya, koleksi tesis ya, koleksi contoh produk ya. Kenapa? Karena kita itu kan karya ilmiah ya Bapak Ibu ya, karya ilmiah ya. Selain Bapak Ibu harus mengkaji teori-teori yang melandasi, juga harus mengkaji hasil-hasil penelitian mutakhir ya. Kalau teori melandasi kan berarti kan teori belajar. Penelitian mutakhir kan ya artikel atau produk penelitian orang lain, nah itu akan bagus. Termasuk mengembangkan instrumen. Bapak Ibu ingin membuat instrumen validasi modul. Ya. Daripada susah-susah membuat sendiri, cari aja dulu contoh. Ya. Cari contoh instrumen validasi modul. Dibaca. Syukur-syukur kalau sama. Ya. Masalahnya sama, solusinya sama. Ya. Tinggal ditingkatkan kualitasnya. Itu. Ya. Jadi jangan sampai mengulangi kesalahan orang lain. Nggak bisa lebih bagus dari apa yang sudah ada. Biasanya di artikel penelitian di bawah kan dituliskan ya nama orang, instansi, sama email. Coba sekali-sekali kalau Bapak Ibu merasa tertarik dengan artikelnya itu atau instrumennya, hubungi saja lewat email ya. Ya. Mohon maaf, apakah saya tertarik dengan artikel Bapak Ibu? Apakah saya bisa dikirimkan perangkat atau instrumen penelitiannya? Kan bisa jadi contoh ya.
Jangan Bapak Ibu ingin meneliti tentang kreativitas. Bagaimana sih contoh membuat soal fluensi? Bagaimana contoh membuat soal orisinil? Bagaimana cara membuat soal flexibility? Jadi kan kalau ada contoh kan enak ya. Kita tidak tadi di awang-awang. Ya. Namanya ngawang bisa benar, bisa salah. Ya. Tapi kalau kita sudah melihat contoh yang ada, itu kita akan meminimalkan kesalahan. Tapi ingat Bapak Ibu ya, Bapak Ibu kan magister. Ya, kalau bisa contohnya yang minimal setara S2. Jangan sampai menggunakan contoh-contoh S1. Ya. Kalau melihat contoh S1 ya untuk bacaan saja. Ya. Untuk bacaan saja. Kecuali yang sudah masuk di publikasi ya silakan. Sudah kasih artikel yang terindeks Sinta atau internasional itu sudah dipercaya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kita ini tadi kalau kita cari inspirasi, jadi pelajari teori belajar, pelajari contoh-contoh yang ada, koleksi contoh-contoh yang ada. Saya dulu waktu tesis itu saya koleksi 5 tesis gitu ya. Waktu menyusun latar belakang saya buka itu semua di latar belakang, saya baca satu-satu. Oh, latar belakang isinya itu ini nih. Nah, baru saya gabung. Kenapa Bapak Ibu? Karena kadang-kala gini, ya. Banyak orang pinter itu nggak menjamin cepat selesai. Ya. Bapak Ibu walaupun larinya kencang, ya, tapi nggak menjamin bisa cepat selesai Bapak Ibu. Kadang orang yang larinya terlalu kencang tidak melihat aturan, gitu ya, membuat aturan sendiri. Ya. Akhirnya kan selesai tapi menurut pembimbing nggak sesuai. Bapak Ibu yakin membuat modul jadi bagus ya, tapi kalau isinya nggak sesuai diharapkan pembimbing ya nggak sesuai juga. Contohnya tadi cover isinya apa, prakata isinya apa, perlu tidak ada prakata mengucapkan terima kasih kepada pembimbing. Ya ini kan sangat sederhana. Ya. Masa penulis mengucapkan terima kasih kepada penulis ya kan lucu ya. Nah ini kan bisa salah dari contoh pendahuluan. Kemudian setiap pertemuannya isinya apa. Nah ini kalau ada contoh sangat mempermudah. Jadi kumpulkan contoh-contoh tesis, contoh-contoh produk yang akan dikembangkan, ya juga teori belajar dibaca, kemudian baru Bapak Ibu membuat. Ya. Nah setelah punya contoh yang sesuai, adopt dulu. Ya, ini cara yang cepat ya. Maksudnya kan pasti di dalam pembuatan tesis nanti ada apa kelebihannya, apa kelemahannya. Termasuk membuat perangkat itu apa kelebihan kelemahannya. Maka yang kelebihan kita pertahankan, kelemahannya kita minimalkan. Ya. Saya tuh kalau membuat sesuatu paling mudah cari contoh-contoh yang mirip, kemudian saya jiplak gitu ya. Jadi jiplak dulu. Dan setelah jiplak baru adopt dan magnify ini. Jadi kita modifikasi. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya. Ya, jadi itu. Kita melihat contoh, kita menjiplak, itu targetnya adalah Bapak Ibu bisa mengenali pola. Mengenali polanya seperti apa, garis besar isinya itu apa, dan nanti baru isinya itu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi minimal ya Bapak Ibu, sejelek-sejeleknya karya, tapi kalau sudah sesuai dengan panduan-panduan rambu-rambunya itu kesannya nggak terlalu fatal juga. Gitu. Contohnya Bapak Ibu membuat modul menggunakan model PJBL. Maka di situ harus kelihatan ya apa pertanyaan mendasarnya, ya. Kemudian perencanaan proyeknya seperti apa, pelaksanaan proyeknya seperti apa, menghasilkan
proyeknya apa, itu harus kelihatan, terus komunikasinya seperti apa. Jadi kata kunci dari masalah, dari solusi itu harus kelihatan di dalam contoh modul. Nah, jadi kita lihat contoh yang ada, kita jiplak, kemudian kita adopsi, kemudian kita modifikasi, ya. Sehingga pada akhirnya akan menjadi milik sendiri. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Hari ini kita masih pengantar dulu ya. Di depan kita akan masuk ke bagian kita ya. Cuma saya berharap sekali lagi ya, minggu depan Bapak Ibu sudah punya kontrak ya, kesepakatan dengan pembimbing ya. Masalahnya apa, solusinya apa, materinya apa, itu karena jadi bekal ya untuk menyusun bahasa. Silakan ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Kan kalau seumpamanya antara pembimbing 1 dan pembimbing 2 itu kalau seumpamanya dalam hal judul agak kurang klop bagaimana, tapi mudah-mudahan sih enggak ya Pak ya, maksudnya kalau seumpamanya sampai terjadi, tapi mudah-mudahan aja kita semua enggak sampai terjadi seumpamanya pembimbing 1 sama pembimbing 2 judulnya atau apanya kurang klop gitu, gimana Pak? Makanya kuncinya Bapak Ibu itu adalah keterampilan komunikasi. Bapak Ibu harus pandai-pandai komunikasi. Misalkan gini, Bu Iva kan sudah konsultasi ke saya, ya kan? Masalah judul, masalah solusi. Jadi ketika menemui pembimbing 2, sampaikan, Bapak, ini saya sudah konsultasi dengan pembimbing 1. Di pembimbing 1 menyarankan, kemarin saya ke pembimbing 1, saran usulan saya seperti ini. Kemudian dapat masukan dari pembimbing saya, pembimbing 1, sarannya seperti ini untuk judul proposalnya. Kalau menurut Bapak bagaimana? Ini kan, jadi kalau seharusnya kalau merasa sebagai pembimbing 2, dia seharusnya ikut. Ikut saja. Karena perannya pembimbing 2 kan membantu, ya membantu misalnya. Tapi ada juga ya, yang pembimbing 2 itu yang kadang mungkin karena merasa senior, ya merasa apa, dia punya judul yang lain, ya. Oh, oke, silakan, saya setuju, tapi tolong tambahkan ini. Ya Bapak, tinggal nanti Bu Iva kembali lagi ke pembimbing 1. Bapak, ini saya sudah ke pembimbing 2, ada saran tambahan seperti ini. Bagaimana? Itu ya. Atau kalau memang pembimbing 2-nya tidak setuju, ya sampaikan aja ke pembimbing 1. Bapak, mohon maaf, saya sudah konsultasi ke pembimbing 2, beliau tidak setuju dengan yang kita sepakati kemarin. Pembimbing 2 menyarankan ini. Kira-kira menurut saran Bapak bagaimana? Itu. Tapi jangan lupa ya Bapak Ibu ya, sebelum menghadap ke pembimbing 1, pembimbing 2, kalau bisa berdoa dulu. Berdoa dulu. Ya, kita berdoa, mudah-mudahan ya pembimbing kita itu berikan kesehatan, ya, dilembutkan hatinya, ya, kemudian mempermudah ya, proses penelitian saya, gitu ya. Itu saja. Ya. Yang pertama berikan kesehatan dulu ya. Ya, walaupun pembimbingnya susah, kalau nggak sehat juga nggak bisa ditemui, gitu ya. Ya, kesehatan, nanti disebutkan, ya, dan membantu mempermudah, ya. Bismillah temui. Ya. Itu ya, Bu Iva ya. Nah, itu, jadi intinya gini, intinya apa yang sudah ketika menemui itu apa yang sudah, makanya penting ya Bapak Ibu, ketika bimbingan itu harus punya buku konsultasi, itu ditunjukkan. Ini Bapak ini kemarin ini buktinya sudah konsultasi dengan ini 1, asisnya seperti ini judulnya. Ya, nah, Bapak bagaimana? Ya, kalau misalnya 2 memberikan tambahan, ya segera disampaikan ke pembimbing 1. Kalau tidak setuju, juga segera disampaikan. Nah, nanti kalau tetap ya pembimbing 1-nya ngotot ini, pembimbing 2 ngotot ini, ya Anda ke prodi saja. Ya, kira-kira Bu Iva
cenderung setuju yang mana? Mau setuju ke saya atau setuju ke Pak Badrus? Ya. Kalau Bu Iva setuju ke Pak Badrus, minta tolong Pak, tolong Pak Sino diganti dengan pembimbing yang lain. Itu saja. Jadi jangan sampai terus ketika ada perbedaan antara pemilih 1 dan 2 tidak sepakat, terus Bu Iva menghilang tanpa jejak. Nah ini malah nggak selesai-selesai itu nanti ya. Ada masalah harus dikomunikasikan, harus diselesaikan ya. Jadi apa yang dilakukan pemilih 1 sampai pemilih 2, di luar pemilihan 1 ya. Kalau tetap nggak ada solusi, ke prodi. Ya. Terus pemilihan itu yang penting Bapak Ibu ya. Pemilihan masalah, pemilihan solusi, jangan karena faktor sungkan, jangan. Ya. Saya itu sebenarnya nggak enak sama pasien, tapi minta ganti pasien nggak enak juga, jangan gitu. Ya. Bapak Ibu harus introspeksi diri, kira-kira saya itu mampunya itu kemana. Ya. Jangan sampai meneliti tesis, tapi Bapak Ibu tidak mampu, itu akan mempersulit diri sendiri. Ya. Misalnya Bu Iva, dihadapkan pada modul atau e-modul. Nah, ini kan kalau memang ahlinya adalah di modulnya, ya jangan memaksakan diri e-modul. Nah, itu nanti kan itu kan menyiksa diri sendiri namanya ya. Tapi kecuali memang merasa tertantang, ya. Saya kok penasaran, pengen bisa ya, oke. Sambil jalan terus. Ya. Tapi kalau memang merasa memang kesulitan betul ya, jangan paksakan diri. Atau gampangannya, Bapak Ibu nggak usah cari penyakit lah. Nggak usah cari penyakit ya. Kalau kita menawarkan judul ya, kita pilih yang mudah dulu. Kalau nggak setuju, tambah tulisan ya oke, ya kita ikuti. Yang penting harus berusaha untuk dicari solusi. Itu ya, Rifah ya. Dan jangan menunda-nunda ya Bapak Ibu ya. Waktu itu nggak terasa cepat sekali ya. Bapak Ibu kemarin baru masuk semester 2 kok tiba-tiba ini sudah di bulan Mei, hampir habis. Waktu itu cepat sekali. Ya. Dan nanti kalau Bapak Ibu semester 4 belum selesai itu repot Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu bimbingan tesis, ujian seminar, ujian tesis, kalau teman-temannya sudah selesai semuanya itu bingung ya, kayak orang hilang di kampus. Ya. Mumpung masih ada teman-temannya ya, saling mensupport, saling membantu itu motivasinya besar sekali untuk selesai. Itu antisipasi. Kebanyakan ketika kita sudah dihadapkan pada tesis, itu godaannya luar biasa Bapak Ibu. Ya. Godaannya luar biasa. Nah ini Bapak Ibu harus pandai-pandai manajemen waktu. Ya. Saya tuh merasakan betul ya dulu waktu menyelesaikan tugas akhir itu tawaran, Pak Yeno ini ada beasiswa ke luar negeri. Wah tidak lah, nanti saya nggak selesai gitu ya. Kemudian orang tua masuk rumah sakit, jadi saya ke rumah sakit bawa laptop sambil ngetik gitu ya. Ya. Kadang ke apotik sambil nunggu dokter sambil bawa laptop sambil ngetik ya, nggak peduli, yang penting sambil bawa laptop sambil ngerjakan. Ya. Gitu ya. Ya. Kemudian ada kegiatan apa ya, apalagi Bapak Ibu yang kuliah sambil ngajar itu ya Bapak Ibu, godaan besar sekali ya, apalagi kayak Bu Elva juga sambil aktif di lab itu waktunya tesis, banyak sekali pelatihan kepala lab ya, kemudian dipercaya oleh Pak Dekan yang untuk kegiatan ini. Nah ini harus pandai-pandai Bapak Ibu ya. Itu Pak masalahnya yang Pak Dekan, mohon maaf ini saya mau tesis lah, mohon dalam beberapa bulan ini saya ingin apa itu namanya, ingin mengasingkan diri. Nah, itu harus pandai-pandai Bu Elva ya. Saya tuh sudah ingatkan juga ke Bu Saidah Bu Elva. Oke. Bu Saidah kan katanya besar sekali. Bu Saidah ini tolong ini ya, Anda sudah tesis, disertasi itu godaan Anda besar sekali. Ya harus pandai-pandai katakan tidak. Ya. Walaupun dengan pimpinan, tapi dengan cara yang halus. Ya. Minimal bisa selesai tepat waktu ini. Karena apa? Ketika kita nambah semester itu
ya selain kita rugi waktu juga biayanya makin tambah kan harus biaya sendiri ya. Juga akan mengganggu pekerjaannya. Kalau bisa fokus harus bisa selesai 1,5 tahun atau 2 tahun tepat itu paling lambat ya itu. Jadi ada beberapa hal ini besar sekali godaan. Jadi tawaran pekerjaan, peluang-peluang kegiatan apa. Saya dulu waktu mau akhir tuh tawaran-tawaran dari Kemendikbud ya dari luar tuh besar sekali. Ya. Asesor pusat ditawari berkali-kali tidak. Saya ingin selesai gitu ya. Yang penting selesai dulu. Ya nanti setelah selesai itu Insya Allah kalau kita yakin ya dengan janji Allah kan semakin tinggi derajat ilmu kita ya, maka derajat kita juga semakin tinggi asalkan memang ilmu kita berkah ya. Insya Allah Tapi ini Pak, mohon sarannya Pak, karena kan agak takut juga ya untuk berani berkata tidak dalam artian karena kan sudah diputuskan di awal itu ngambil kuliah dengan perjanjian tidak meninggalkan tugas gitu. Jadi mungkin jadi sekarang mikirnya ya sebisa mungkin kalau di jam memang harus bekerja, ya tetap fokus ke pekerjaan Pak. Karena waktu ya betul Belva. Kuncinya gini Belva ya. Harus pandai-pandai menyambat. Saya yakin Pak Dekan juga manusia ya. Ya intinya ya ketika waktu luang ya sampai Pak Dekan. Pak Dekan ini semester ini saya sudah melakukannya untuk kegiatan penelitian, kegiatan pengembangan data. Ya mohon kalau bisa agak dikurangi tugasnya. Baik, kita lanjutkan sebentar ya Bapak Ibu ya. Jadi kuncinya gini Bapak Ibu ya, kayak Belva tadi, kuncinya adalah kemampuan kita dalam komunikasi ya Bapak Ibu ya. Ya intinya kan kita kan hanya bisa berusaha saja ya. Kita mencoba melobi ke pimpinan, ya menyampaikan apa sih kegiatan kita di ini terkait percepatan lulusan itu. Nah, nanti selebihnya kita pasar Pak Dekan ya. Kalau misalnya pimpinan tetap memberikan tugas ya sudah, berarti kita harus berusaha gimana caranya dua jana jalan. Ya. Gitu. Dan ini juga ya sudah dialami oleh semuanya Belva. Ya tidak hanya Belva sendiri ya. Saya yakin kalau Belva diskusi dengan Pak Ari, kemudian Kapolri, Pak Prof. Abdi itu juga kasusnya juga sama seperti itu dulu waktu menyelesaikan. Karena saya juga sama kasus seperti itu. Ya. Tinggal bagaimana kita berkomunikasi dengan pimpinan kita. Ya. Kita harus pandai-pandai menyambat, Bapak Ibu ya. Tahu menyambat ya? Ya. Menyambat ya. Saya dulu pernah ya, saya tuh langsung datang ke Pak Dekan. Pak Dekan waktu masih Pak Prof. Wahyu. Prof, saya mohon maaf, saya tidak ingin selesai semester ini, Prof. Ya. Saya ingin fokus dulu. Saya tidak ingin selesai semester ini karena prodi saya masih dalam tahap akreditasi. Saya ingin nunggu kalau sudah B. Ya. Jadi saya nambah semester, Pak Ibu. Saya nggak ingin selesai tepat, tapi saya ingin nambah. Gitu. Jadi kita datang. Nah, nanti selebihnya ya, kalau kita sudah menyambat ke pimpinan, ya apapun keputusan pimpinan ya kita ikuti saja. Ya. Seperti itu, Bu Elva. Ya. Jadi tugas kita hanya berusaha, ya jangan lupa tadi, ya sebelum kita temui kita harus berdoa dulu ya. Syukur-syukur salat tahajud dulu kita doakan, ya. Kita sebut namanya, ya. Ya Allah, mudah-mudahan pimpinan saya selalu memberikan kesehatan, ya. Dilembutkan hatinya, apa yang saya inginkan nanti disetujui.
gitu kan. Ya, dan dia sampaikan ya apa yang target kita di semester ini, ya mohon bantuan Pak Dika atau apa ya, ya termasuk juga menyambat ke Kaprodi, ke Pak Rusman. Saya yakin Pak Rusman insya Allah beliau juga merasakan bagaimana dulu waktu S3 ya, insya Allah saya rasa tidak ada masalah. Banyak teman-teman kita seperti itu ya, termasuk saya juga, karena ini memang hampir dialami oleh semua orang Bapak Ibu ya. Ketika kita sudah mendekati, ini adalah ujian kita Bapak Ibu ya, ujian kita di detik-detik terakhir kuliah seperti itu. Ketika kita sudah menghadapi tesis itu godaannya luar biasa. Godaan pekerjaan, kadang godaan keluarga gitu ya. Jauh sekali. Saya tuh dulu kemana-mana saya bawa laptop Bapak Ibu, kadang di kereta api, di rumah sakit ya, sambil nunggu istri saya bawa laptop saya ngerjakan ya. Karena istri masuk rumah sakit itu saya jaga ya. Jadi kalau malam saya keluar di lorong jalan itu saya sambil ngetik di luar gitu ya. Karena lampuan saya matikan, saya keluar sambil begitu nyamuk sambil ngetik gitu ya. Namun yang paling penting Bapak Ibu, ini yang saya sendiri juga masih belum bisa. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti juga bisa membuat resep ya. Bagaimana caranya kita bisa menemukan kebahagiaan di setiap pekerjaan kita. Nah itu ya. Bapak Ibu ketika sibuk mengerjakan tesis tapi tetap merasa bahagia gitu ya. Walaupun pekerjaannya itu seabrek segunung, tetap merasakan kebahagiaan. Itu membuat kita selalu awet sehat. Ya. Ide kita lancar ya. Sudah pekerjaan seabrek, kita merasa tidak bahagia, ya nggak akan ada ide Bapak Ibu ya. Malah yang dapat kita malah sakit. Ya. Kalau sudah sakit malah nggak bisa ngerjakan. Itu. Ya kita nikmati. Itu adalah kita bisa menikmati. Ya. Kita menikmati, kita merasa senang ya. Walaupun ada tugas di mata kuliah, bahan ajar IPA, ya kita senang, kita kerjakan saja. Kerjakan sebisanya. Itu ya Bu Elva ya. Jadi kuncinya adalah kita komunikasi, berdoa, ya. Ya selebihnya memang kita pasrah. Insya Allah Pak. Insya Allah. Kenapa? Seandainya gini, misalkan kita tertunda semester itu tidak menjamin Bapak Ibu. Jadi kalau kita misalnya kuliah kita tertunda 1 semester, nggak menjamin nanti godaan berkurang nggak? Selama tesis belum selesai kan kadang godaan terus jalan. Tambah bahkan bisa tambah ya. Bapak Ibu semester 4 ya belum selesai, kemudian menikah, ada godaan dari keluarga, godaan dari suami, godaan dari istri. Belum selesai nanti punya anak, godaan dari anak. Ya. Kalau sudah menikah, godaan dari yang lain lagi, gitu kan. Ya, makanya kalau semakin cepat kita selesaikan, semakin mengurangi. Ya. Kita bisa memikirkan yang baik. Terus kuncinya gini Bapak Ibu ya. Yang penting adalah bagaimana Bapak itu bisa meyakinkan pembimbing, walaupun nanti perangkat proposal menurut Bapak Ibu belum sempurna, kalau pembimbing ACC maju saja. Jadi nggak usah, saya harus sempurna dulu baru daftar, jangan. Ya. Sepanjang pembimbing aja, silakan daftar, langsung daftar. Terlepas itu masih belum baik atau apa, kalau pembimbing oke, daftar. Kenapa? Karena tesis itu adalah proses, Bapak Ibu ya, proses. Tesis dikatakan sempurna, itu kalau Bapak Ibu sudah sidang tesis. Selama masih ujian proposal, validasi, seminar hasil, kan dalam upaya mendapatkan masukan menuju sempurna. Ya. Makanya kalau proposal misalnya menurut Bapak Ibu belum bagus, di ACC sudah daftar saja. Supaya nanti dapat masukan dari pembimbing, dari penguji waktu ujian. Gitu. Jadi sambil berproses, sambil jalan. Ya, gitu. Oke, Bapak Ibu kita cukup dulu ya. Saya yakin Bapak Ibu mau persiapan untuk malam mingguan ya.
Oke ya, jadi pesan saya ya diusahakan dalam pertemuan Sabtu depan, saya berharap Bapak Ibu sudah punya kesepakatan masalah, judul, materinya apa, sehingga minggu depan kita akan mengupas bagaimana cara kita mendiskusikan pembuatan bahan ajarnya. Ya. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucapan syukur alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak.